welcome back to podcast Siniar Karya Budi Bakti. Yeay, tepuk tangan dong guys. Ya ampun sepi banget. Ya hari ini kita ada di salah satu tempat yang salah satu ownernya itu juga alumni dari Sekolah Budi Bakti. Podcast biasanya kita ngebahas tentang kesenian-kesenian yang ada di Indonesia ya, khususnya seperti mewarnai, musik, apalagi Pak saya lupa. Menggambar, kemudian menggambarnya juga macam-macam. Menggambarnya ada yang digital art, kemudian ada yang graffiti, bahkan kemarin ada ya mural, terus juga ada menggambar di sepatu, ya kan Pak, bener nggak? Nih ada kakak-kakak podcast kita. Ya, jadi podcast biasanya ngebahas tentang kesenian, tapi yang suka seni jangan sedih, nanti tetap akan ada materi-materi tentang kesenian yang akan dibahas oleh kakak-kakak podcast. Namun, kali ini podcast terus berkembang dong ya, nggak cuma ngebahas kesenian, juga akan ngebahas tentang lingkungan kita, seperti itu. Salah satunya lingkungan Sekolah Budi Bakti. Iya aja terus pokoknya. Ya, jadi biasanya orang itu mengenal Sekolah Budi Bakti itu sekolah yang mewah dalam artian mungkin sekolah mahal seperti itu, atau mungkin ada yang kenal agak sedikit rasis sih ya. Ini mohon maaf kalau agak rasis ya, tapi tidak bermaksud demikian sih. Jadi sekolah Chinese seperti itu, atau sekolah Buddha ya, karena memang kebetulan Sekolah Budi Bakti kita lokasinya berdekatan banget dengan vihara seperti itu. Namun di luar dari itu banyak hal-hal unik yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita bincang-bincangkan, tentunya dengan narasumber atau tamu yang memang kompeten dong di bidangnya. Kita akan ngebahas santai gitu ya, ngobrol santai sih bahasanya, ngobrol santai tentang Sekolah Budi Bakti seperti itu. Jadi banyak hal-hal positif dan yang luar biasa yang perlu kita bahas tentang Sekolah Budi Bakti melalui podcast Siniar Karya Budi Bakti. Makanya jangan lupa subscribe, terus juga jangan lupa notif loncengnya diaktifin biar segala postingan-postingan dari YouTube-nya akan selalu masuk ke pemberitahuan kalian dong. Biar kalian gak kudet, jadi kalian update terus tentang informasi-informasi tentang Sekolah Budi Bakti ataupun di luar tentang Sekolah Budi Bakti. Tentunya akan seru banget loh guys. Tepuk tangan lagi dong guys. Aduh. Nah langsung aja. Jadi di sebelah saya, nih kayaknya saya sedikit agak nervous ya, karena di sebelah saya ada sosok orang yang perlu kita apresiasi. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat loyalitas beliau ada di Sekolah Budi Bakti mungkin sudah termasuk yang paling lama. Seperti itu. Jadi pengabdian beliau terhadap pendidikan di Sekolah Budi Bakti itu perlu kita apresiasi dan perlu kita acungi jempol, karena beliau udah lama banget di sekolah kita dan juga salah satu pelopor yang perlu kita apresiasi, karena ya beliau adalah salah satu kepala sekolah di jenjang yang mungkin jenjang yang bisa dibilang dasar dari pendidikan anak-anak kita, khususnya yang sekolah di Budi Bakti. Siapa dia? Ada yang tahu enggak Kak? Kak Azadi. Ada yang tahu? Parah nih Bun, catat namanya Bun, SP berapa ini? Parah banget ini. Ya, ini dia Bunda Rita. Lagi. Gak ada gantinya ya, lala gitu kayak apa nih terus pokoknya. Mentang-mentang bundanya kepala TK, KBTK Budi Bakti, terus jawabannya. Ya Bun. Ini dia Bunda Rita Saropa MPD. Bunda Rita, terima kasih udah ngeluangin waktunya buat teman-teman podcast untuk bisa berbagi sharing tentang KBTK Budi Bakti seperti itu. Mungkin sebelum saya bincang-bincang dengan Bunda Rita, saya pengen nih ngebacain sedikit biografi beliau biar kita lebih kenal dengan beliau. Tentunya sih saya yakin 90% alumni maupun yang sedang bersekolah di tempat kita udah kenal banget sama beliau, khususnya yang alumni KBTK sih, karena beliau ya kepala sekolah KBTK. Mungkin gak kenal, ya Allah ngomongnya ribet amat ya. Seperti itu. Oke, jadi biografi beliau, nama lengkap beliau adalah Bunda Rita Saropa Magister Pendidikan. Beliau lahir di Balikpapan 9 Januari guys. 9 Januari, ini tanggal berapa ya hari ini ya guys? Tanggal 9 kayaknya. Pas banget beliau lagi ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun ya. Lumayan.
Terima kasih. Pas banget ya rezeki anak soleh gitu ya. Jadi selamat ulang tahun Bunda Rita, semoga usianya semakin berkah, sukses terus untuk karirnya, bahagia selalu dan happy selalu yang penting. Amin, amin. Seperti itu. Beliau lahir di Balikpapan 9 Januari 1978. Rumahnya di perumahan Asri, ini di Sambutan ya Bun? Iya. Di Sambutan. Kemudian beliau sudah dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Hobinya apa nih Bun? Dikosongin ya? Hobinya kayaknya masak. Hobinya pastinya berkaitan dengan dunia pendidikan juga banyak dong ya Bun, seperti itu. Karena nanti ada saya bacakan biografi beliau di bidang pendidikan, itu yang perlu kita apresiasi juga. Kemudian latar pendidikan beliau S2 Administrasi Pendidikan, konsentrasinya PAUD. Dan pengalaman menjadi Kepsek ini nggak perlu kita ragukan lagi. Tadi saya sudah sempat singgung di awal, kita perlu kasih apresiasi karena beliau sudah mengabdi cukup lama di Sekolah Budi Bakti. Beliau menjadi kepala sekolah dari tahun 2007 guys. Kalian udah lahir kayak itu 2007? Curiga Pak Edan masih di mall. 2007 udah lahir dong tentunya. Jadi dari 2007 ke 2021 udah berapa tahun kira-kira ya Bu? Kurang lebih 13 tahun. Nggak bosan Bu? Enggak dong ya Bun, namanya pendidikan nggak ada pernah bosan dan lelahnya, bahkan sampai akhir hayat insya Allah ya Bun, kalau memang diberi umur yang panjang dan kesehatan tentunya. Seperti itu. Jadi dari tahun 2007 beliau sudah menjadi kepala sekolah di KBTK ya Bun, nggak pernah ganti kan? Wih, sudah nggak pernah ganti guys. Jadi udah hafal banget selak beluk TK itu. Jadi mau WC-nya di mana tutup mata bisa sampai Bun gitu. WC-nya di mana dari parkiran ke WC tutup mata dia sampai. Canda sayang. Nah ini yang sedikit menarik dari beliau adalah beliau pernah menjadi kepala sekolah berprestasi. Nah, berprestasinya nggak ecek-ecek, nggak tingkat kelurahan, nggak tingkat antar kampung. Emang ada tarakam ya? Nggak ada. Jadi beliau ini guys, perlu kalian ketahui dan mungkin orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di KBTK ini salah satu pertimbangan yang bagus banget karena beliau juga memiliki prestasi, yaitu sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Pokoknya harus tepuk tangan ini. Saya salut banget nih Bun. Nanti boleh bagi-bagi tipsnya ya Bun. Iya, karena ada teman saya mungkin juga calon kepala sekolah. Amin ya. Kayak gitu. Jadi beliau itu pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2012. Wow, amazing guys. Ini kepala sekolah kita ternyata sudah pernah jadi Kepsek berprestasi. Aduh, pokoknya saya salut banget Bun, dan saya bangga banget hari ini bisa berbincang-bincang dengan beliau. Dan beliau juga pernah menjadi guru pamong dan penguji UKIN. UKIN ini apa ya Bun? Uji kinerja. Uji kinerja, gurunya diuji kinerja, apalagi guru di KBTK guys. Ya nggak sih? Ya guru orang aja diuji, apalagi guru KBTK kita udah pastinya lebih teruji lagi. Guru pamong dan penguji UKIN, mahasiswa pendidikan guru dalam jabatan Daljab ya bahasanya, singkatannya yang biasanya saya dengar, di tahun 2012-2020. Berarti baru aja ya Bun ya? 2019. Oh 2019? 2020. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang prestasi nih Bun, boleh dong Bun cerita sedikit pengalamannya dan gimana sih prosesnya sampai Bunda akhirnya bisa menjadi kepala sekolah berprestasi. Nah ini kan perlu kita tahu dong tipsnya, mana tahu nanti ada rezeki bisa jadi kepala apa? Kepala apa nih? Nggak berani ngomong Tetit ya. Mana tahu mungkin sharing-sharing lah ya Bun. Gimana sih bisa menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional nih Bun? Wah luar biasa. Silahkan Bun. Iya, terima kasih dulu sebelumnya Bunda Anti atas pujian-pujian yang banyak sekali ya. Mungkin itu hadiah ulang tahun bagi saya. Iya, ini nggak ada kue gitu ya ulang tahun. Dan saya mau menyapa dulu buat yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat buat semuanya. Ya. Iya, tadi apa pertanyaannya Bu? Lupa. Habis salam lupa beliau. Gawat ini gawat. Bun, gimana prosesnya sampai Bunda bisa menjadi kepala sekolah yang berprestasi tingkat nasional? Oh iya. Cerita-cerita sedikit Bung, sharing-sharing. Gimana sih prosesnya? Ya, jadi sih cukup panjang juga ya.
Dan ini tidak lepas dari sekolah Budi Bakti juga tentunya, karena memiliki yayasan, tim manajemen sekolah yang sangat mensupport guru, kepala sekolah maupun anak-anak didik di sekolah Budi Bakti. Betul. Nah, jadi awalnya dari situ semua yang saya dapat, maksudnya dengan mengikuti kepala sekolah berprestasi dan mendapat hasil yang bagus, itu asalnya ya dari prestasi guru dan anak-anak yang ada di sekolah juga gitu. Karena memang untuk ikut lomba tersebut semuanya yang ada di sekolah itu harus oke kan, maksudnya ya dari sarana prasarana, kemudian prestasi gurunya, muridnya juga harus berprestasi. Nah, itu yang dibawa oleh kepala sekolah dalam mengikuti lomba tersebut gitu. Berarti penilaiannya nggak cuma dari kepala sekolah, jadi bisa saya simpulkan peserta didiknya, gurunya, dan juga penunjang lain seperti sarana prasarana juga harus oke ya Bu. Iya. Berarti ini labelnya nggak cuma di kepala sekolah nih, semua menyeluruh. Iya. Seperti itu. Satuan pendidikannya semuanya harus berprestasi dulu sehingga bisa mengantarkan beliau menjadi kepala sekolah nasional berprestasi. Ada yang mau ikutan nggak? Ada yang mau contoh nggak? Ini kira-kira mau sampai jatuh nih penanamannya. Nah, makanya ayo kita terus meningkatkan kualitas diri dan pendidikan yang ada di sekolah Budi Bakti biar bisa jadi prestasi kayak Bunda Rita seperti itu. Jadi berasal dari lingkungannya juga ya Bun ya, harus berprestasi. Terus penyisihannya tuh gimana Bun prosesnya? Iya, dimulai dari tingkat kecamatan tentunya. Oh, Kecamatan, kemudian lanjut di tingkat kota, provinsi, dan akhirnya ke nasional. Ke nasional 2012. Wah, ini speechless lah saya, pokoknya intinya salut banget sama beliau karena nggak cuman sendiri nih guys, beliau juga harus apa ya bahasanya itu memprepare peserta didiknya, sarana prasarana dan guru dalam meraih prestasi tersebut. Jadi sekali lagi selamat lah Bun, walaupun terlambat ya 2012 nih sudah 2021 baru tahu gitu ya. Selamat atas prestasinya, semoga ini nanti bisa menjadi salah satu motivasi buat yang lain untuk bisa terus berprestasi seperti itu. Amin. Oke, panjang banget tentang Bunda Ritanya udah, kita lanjut ke tentang sekolahnya dulu seperti itu. Jadi KBTK sendiri ini alamatnya ada di Jalan Mula Warman, Gang 1, nomor 58 Samarinda. Nah, boleh dicatat tuh guys. Ya, di tengah kota. Di tengah kota. Jadi strategis ya letaknya. Bener sekali. Dekat sama Mall SCP itu. Nah, itu baru saya mau ngomong SCP ya, nggak jauh dari situ, dari SCP ya Bun. Jadi tadi alamatnya di Jalan Mula Warman. Kemudian mungkin lembaga pendidikannya Bun, mungkin boleh cerita sedikit tentang gambaran proses apa sih bahasanya. Jadi boleh mungkin menjelaskan tentang pembelajaran di KBTK sendiri seperti apa Bun? Jadi di KBTK Budi Bakti ini cukup unik gitu ya, karena walaupun sekarang itu di Samarinda mungkin udah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan metode pembelajaran sama, tetapi bisa kita banggakan lah ya, bahwa di KBTK Budi Bakti ini yang pertama kali di Samarinda, khususnya mungkin di Kalimantan Timur yang menggunakan metode Montessori. Nah, ini nih salah satu pelopor, bisa dibilang pelopor sekolah Montessori yang ada di Samarinda, khususnya di Kalimantan Timur kayaknya ya Bun ya. Benar sih, kalau yang itu saya percaya banget. Memang udah terbukti bahwa memang sekolah ini sekolah Montessori. Nah, Montessori sendiri apa nih Bun kira-kira? Jadi Montessori ini metode pendidikan yang digunakan oleh anak usia dini khususnya gitu. Metode ini berasal dari Dr. Maria Montessori. Itu seorang dokter yang berasal dari Italia. Udah lama Bun, pada abad ke-19 dulu. Jadi dari situ asalnya metode Montessori. Jadi metode ini juga sangat amazing, bagus gitu ya, diterapkan ke anak-anak usia dini itu karena dia itu komplit gitu. Jadi sudah cukup lama saya kan berkecimpung di dunia pendidikan ini, jadi juga banyak mengamati metode pendidikan yang ada dan diperuntukkan untuk anak usia dini. Dan ini memang waktu awal-awal saya di KBTK Budi Bakti itu baru mengenal juga gitu metode Montessori, dan setelah menjalaninya dan mengikuti banyak pelatihan-pelatihan gitu khususnya tentang pendidikan anak usia dini, memang metode ini sangat komplit gitu. Montessori sendiri ya? Iya, karena
dalam Montessori itu dia peace education gitu. Jadi anak-anak itu dari awal pembelajaran itu juga pada prosesnya itu udah dikenalkan bagaimana sih caranya untuk menjadi anak yang tidak memiliki banyak konflik dan mampu mengatasi konflik yang saya bilang tadi. Peace education tuh maksudnya seperti itu. Ya, jadi di mana anak-anak itu dari kecil udah diajarin bagaimana harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Jadi seperti itu. Salah satu yang utama saja dalam mereka bermain gitu ya, mau menggunakan alat itu mereka tuh harus menggunakan alas kerja misalnya. Itu dalam hal apapun, maksudnya alat-alat yang mau dia gunakan untuk bermain. Itu dia harus menggelar dulu yang namanya karpet itu kita sebut ya, mungkin di atas meja atau mungkin di lantai. Nah di situ itu adalah batas dari wilayah kerja, maksudnya wilayahnya dia gitu, supaya teman-teman yang lain itu bisa tahu bahwa itu haknya dia itu gitu. Area dia. Iya, areanya dia, tidak boleh diganggu seperti itu. Jadi benar-benar menghargai dan maksudnya belajar menghargai itu dari kecil seperti itu ditumbuhkan. Oke, jadi bisa saya mungkin ambil kesimpulannya di pembelajaran Montessori itu, jadi dia lebih ke sikap ya Bu? Iya. Pengenalan sikap sejak dini. Nah ini benar-benar modal banget ya, karena namanya manusia tentunya sikap yang harus kita didik dari dini. Nah di KBTK kita ini pembelajaran sikapnya itu nggak asal yang mungkin diberi saja, tapi benar-benar ada teori yang pakem dan pasti dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi tadi nama teorinya Montessori ya Bu, ya, seperti itu. Ini dari awal KBTK berdiri memang sudah Montessori ya Bu? Iya, dari awal berdiri udah Montessori. Bukan hanya sikap sih Bun, tapi juga membentuk kemandirian gitu. Jadi anak-anak itu dilatih untuk mandiri udah dari kecil. Guru itu bukan hanya sebagai kalau guru kan mungkin pembina atau pemberi teori seperti itu, tidak. Jadi guru itu hanya sebagai pemandu, dia yang mempersiapkan lingkungannya. Sementara yang mengeksplor anak sendiri gitu. Ya, jadi guru tidak boleh banyak membantu anak dalam lingkungan pada saat mereka beraktivitas seperti itu. Jadi hanya memberi contoh, kemudian anak sendiri yang mengeksplor. Jadi supaya kemandirian anak itu dari kecil tuh udah tumbuh gitu. Nah, kemudian juga alat-alat yang digunakan itu kalau di Budi Bakti karena menggunakan Montessori itu harus benar-benar alat yang nyata gitu. Maksudnya nyata? Nyata itu contohnya kan anak-anak tuh kalau usia dini kan cenderung itu lebih banyak bermain ya namanya. Betul. Kan belajar sambil bermain seperti itu. Di Montessori itu ada beberapa area gitu. Jadi contoh salah satunya itu misalnya area practical life gitu. Itu bahasa Indonesia keterampilan hidup praktis di mana anak-anak belajar bermain dengan alat-alat rumah tangga. Oke, masak mungkin. Iya, misalnya masak beneran. Iya, masak beneran, tapi yang contoh kecilnya misalnya seperti menuang gitu ya, menuang air dari gelas yang satu ke gelas yang lain misalnya. Itu alatnya tuh harus benar-benar asli gitu. Asli gelas kaca misalnya. Gitu. Ya. Jadi nggak simulasi, jadi benar real alatnya. Iya, jadi bukan alat plastik yang digunakan karena tujuannya kan mau mengenalkan anak pada dunia nyata. Benar. Nah, jadi di situ dia belajar kehati-hatian juga kan. Kalau memegang gelas kaca itu bisa pecah kalau jatuh seperti itu. Jadi memang real gitu ya. Jadi nggak yang pakai mungkin teko plastik biar anak-anak nggak mecahin. Tapi kita harus benar-benar udah ngasih ke anak ini loh kaca yang sewaktu-waktu bisa pecah. Wah ini saya baru tahu. Saya baru tahu nih guys. Saya di Budi Bakti dari tahun 2000 berapa gitu baru tahu mendetail tentang Montessori seperti itu. Jadi menarik banget ini. Jadi saya nggak berpikir dua kali lagi ini untuk nyekolahkan. Waduh, nyekolahkan siapa ini? Nyekolahkan anak berarti saya. Anak saya benar berarti benar-benar dari sikap. Karena sikap kemandirian anak-anak itu dari kecil udah diasah dan dibiasakan ya Bu. Seperti itu. Selain masak berarti ada apa lagi Bun biasanya kegiatan dari Montessori itu sendiri? Banyak sih Bun. Tadi kan saya ada sebutkan tuh ya. Jadi ada 5 area Montessori. Yang pertama itu practical life. Di situ anak-anak diajarkan tentang bagaimana menggunakan alat-alat rumah tangga keseharian itu ya, dari dapur, ruang tamu, pokoknya semuanya lengkap tuh. Dia miniatur gitu ya. TK-nya nih Bun kayak rumah dong. Iya. Wah. Jadi
Nanti ada videonya nggak ya Pak Kak tentang Ya, ada ya, mudah-mudahan ada ya, biar nggak penasaran. Tapi kalau ada penasaran langsung ke TK itu juga nggak apa-apa. Lanjut Bun. Iya, kita menyebut sekolah kita tuh justru rumah kedua gitu ya bagi anak-anak kan, karena memang di situ tidak berbeda dari rumah. Jadi ada perlengkapan rumah tangga seperti itu. Bahkan anak-anak mau tidur juga ada Bun. Mau Di situ tidur? mau tidur pun ada disediain kasur, Pak mau pindah nggak? nah, Pindah gitu. rumah mau nggak? Oke Kak. Iya Bun, Iya. mau tidur bisa, mau makan bisa, cuci Bun, mencuci. Mencuci ada semua Bun di situ. Jadi kalau yang untuk di practical lab itu lengkap seperti di rumah tangga seperti itu. Jadi ada kamar tidur, walaupun semua bentuknya mini ya, karena miniatur tapi asli gitu. Asli. Tidak dibuat, jadi karena anak-anak kan kecil, jadi disesuaikan dengan anak-anak. Kemudian selain itu juga bukan hanya practical life, jadi ada area sensorial. Sensorial tuh berarti bagaimana mengembangkan indera peraba, perasa, penciuman anak seperti itu. Kemudian ada area matematika yang mengajarkan anak berhitung dan lain-lain gitu. Ada juga area bahasa dan budaya. Jadi banyak sekali sih Bun. Yang tadi saya bilang benar-benar komplit untuk di Montessori sendiri. Karena area-area tadi selain area practical lab itu menunjang untuk perkembangan akademik anak untuk dia ke sekolah dasar nantinya. Yang mana itu Bun? Semuanya. Oke, dalam menerima pembelajaran berbasis kurikulum mungkin ya Bun. Iya. Kayak gitu. Jadi sudah dirangsang anak-anak itu untuk tidak kaget pada saat nanti dia masuk ke pendidikan dasar. Seperti itu ya Bun. Ini menarik banget, kayaknya nggak cukup 15 menit atau setengah jam podcastnya kalau kita ngebahas 5 area sensorial. Sorry, 5 area tadi mungkin bisa kita buka di YouTube-nya KBTK ya Bun ya. Iya, jadi bisa dilihat tuh di YouTube-nya KBTK Budi Bakti itu komplit tentang pembelajaran yang ada di KBTK Budi Bakti, dari kegiatan Montessori sampai kegiatan tematik yang biasa digunakan anak-anak itu yang berbasis pada kurikulum Diknas ya. Oh gitu. Karena kan kita tidak memungkiri ya di sekolah-sekolah sekarang itu penggabungan metode Montessori dan kurikulum Diknas itu harus seimbang gitu. Jadi harus masuk gitu. Oh berarti kita tetap ada kurikulum dinas sendiri dan ada kurikulum pengembangan tadi dari Montessori. Ya. Oh, jadi dapat double dong kayak gitu ya bahasanya ya Bun. Jadi tetap kita berpacu pada kurikulum dinas dan juga ditambah dengan Montessori. Jadi yang mau sekolah, aduh ini nggak usah mikir panjang nih ya, di TK KBTK Budi Bakti ini udah komplit banget. Pembelajarannya juga asik dan yang pastinya dalam perkembangan siswanya itu apa ya, cakep banget dah pokoknya, sampai susah nih ngejelasinnya gimana nih kayak gitu. Jadi kalau mau lihat lebih detailnya mungkin nanti boleh kepo di YouTube-nya KBTK kita, karena kalau tidak salah sudah ada pernah apa ya bahasanya kemarin itu kita bikin Bun, kayak sejenis pengenalan tentang KBTK seperti lingkungan KBTK Budi Bakti ya. Mungkin cerita sedikit sih, saya ada sempat nonton YouTube-nya tuh Bun. Jadi memang saya sempat agak bertanya-tanya pada saat di YouTube-nya itu kan guru tersebut kan mempraktekkan area sensori dan dia memang menggelar karpet. Dan ternyata terjawab, kenapa sih harus menggelar karpet ini, kalau nanti yang nonton YouTube-nya ternyata ada maksudnya ya Bun ya. Kayak gitu. Jadi menggelar karpet itu ternyata nggak sekedar, saya mikirnya kan oh mungkin biar nggak kotor, nggak gimana, ternyata itu mengajarkan kepada anak-anak dan anak lain bahwa itu loh area dia. Ya seperti itu. Jadi banyak hal-hal detail yang mungkin kita perlu tahu lagi tentang KBTK dan pembelajarannya, makanya tadi itu perlu adanya bincang-bincang seperti ini. Nah, sudah nih tentang metode pembelajarannya. Pastinya kalau dari sisi materi pembelajarannya kan udah seru-seru banget dan sangat bagus ya. Ada Montessori tadi berdirinya juga dari tahun 2005 ya. Jadi udah berpengalaman banget, dan kalaupun sekarang udah banyak sekolah yang Montessori, pastinya yang berpengalaman itu lebih jago. Gimana Bun tanggapannya Bun? Ya, kita sih berusaha ya, walaupun justru semakin lama sekolah itu berdiri kan harus bisa menunjukkan bahwa kualitas dan segala hal yang ada di sekolah itu jauh lebih baik. Kemudian juga terus dikembangkan. Apalagi guru-guru yang ada di KBTK Budi Bakti itu rata-rata semuanya backgroundnya itu sarjana pendidikan anak usia dini seperti itu ya. Kemudian juga dari tim manajemen sekolah Budi Bakti sendiri maupun
dari Dinas Pendidikan itu kan banyak memberikan pelatihan-pelatihan terutama pada masa pandemi seperti ini, Bun. Oh gitu. Ya, di masa pandemi seperti ini kan banyak orang tua yang menunda untuk menyekolahkan anak-anaknya. Benar banget, Bun. Nah, itu sebenarnya sangat disayangkan karena walaupun anak-anak tidak belajar secara tatap muka, sebenarnya penting sekali bagi kita sebagai orang tua itu untuk tetap menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan usia anak-anak itu. Karena sayang sekali Ada suara blender, guys. Tunggu dulu. Orangnya lagi blender. Kita tunggu aja dulu ya. Daripada nanti suaranya suara blender semua. ya. 2,000 years later. Oke. Welcome back to podcast kita. Ya walaupun tadi sempat ada break sebentar, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap setia dalam mendengarkan podcast kita karena materinya semakin seru nih guys. Oke, lanjut lagi ya Bunda Rita. Jadi tadi sampai mana? Sampai di apa pentingnya tadi? menyekolahkan anak-anak di masa Betul. pandemi seperti ini ya, Bun. Lanjut Iya. Bun. Banyak orang tua yang menunda anak-anaknya untuk sekolah di masa pandemi seperti ini ya, terutama anak-anak usia dini gitu. Nah, itu sangat disayangkan karena memang kita tidak boleh stop untuk menstimulasi perkembangan anak, Bun, di masa emasnya gitu ya, golden age itu kan. Oh benar. Nah, itu. Golden X-nya takut terlewat Iya. seperti itu. Karena memang mungkin tidak banyak orang tua yang memiliki pengetahuan bagaimana sih mendidik anak usia dini itu tidak hanya sekedar mengajarkan benar dan salah, ya kan? Benar, Tapi juga ada stimulasi yang harus dilakukan dengan sekolah. Tentunya guru dapat membantu orang tua untuk memberikan cara-cara bagaimana menstimulasi misalnya anak usia 2 tahun, 3 tahun. Itu semua kan ada urutan dan perkembangannya yang sayang kalau dilewatkan seperti itu. Ini perlu dikasih garis bawah nih Pak. Jadi ada orang tua yang mungkin khawatir, memang sih tentu keselamatan yang terutama. Tapi kan mau nggak mau memang pelajarannya secara online kan, Iya. Bun. Memang kondisinya seperti itu. Tapi harus diingat lagi bahwa golden gate Pak, malu. Golden egg anak-anak itu hati-hati, jangan sampai terlewatkan hanya gara-gara pandemi seperti itu. Sedangkan itu nggak bisa diulang, umur nggak bisa dibawa kembali, kayak gitu ya, nggak bisa diulang maksudnya. Jadi yang masih berpikir boleh deh nanti coba konsultasi. Kalau konsultasi boleh dong. ya, Bun, boleh nanya-nanya, sekali ya. kayak gitu. Gimana nih Bun, pandemi anak saya sekolahnya gimana? Boleh dicurhatkan sama Bunda Rita atau langsung ke guru-guru yang lain juga boleh. Kita sangat welcome kok ya Bun ya. Sekolah kita sangat kekeluargaan, welcome banget seperti itu. Lanjut ke Bun, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Iya. Jadi tidak ada pembatasan sih kalau untuk di sekolah sendiri. Kalau seandainya orang-orang tua yang bekerja tentunya kan khawatir gitu bahwa tidak bisa mendampingi anak jika disekolahkan gitu kan, karena semua memang pembelajaran melalui online, tidak ada yang tatap muka gitu. Nah, untuk kita sendiri guru-guru di sekolah Budi Bakti itu sih kita maksudnya sama-sama berkomunikasi dan berkompromi gitu. Untuk orang tua kita berikan fasilitas kapanpun gitu bisa menghubungi kita untuk mendiskusikan maksudnya kebutuhan anak, perkembangan anak, atau misalnya jika anak-anak tidak dapat belajar di pagi hari tentunya bisa mengkomunikasikan atur jadwal ya seperti itu. Jadi lah, kayak gitu ya karena memang semuanya memang harus dimaklumi ya. Benar. Siapa sih yang mau keadaan seperti ini gitu. Betul sekali. Tapi yang penting tadi itu jangan sampai golden egg-nya anak-anak terlewat seperti itu. Iya, betul Jadi, sekali. Kalau ada orang tuanya yang merasa sibuk atau mungkin susah mendampingi anak-anaknya, ayo kita konsultasi nanti biar sekolah kan menyesuaikan. Seperti itu. Ini gelisah banget nih kakak-kakaknya, ada apa kakak? Udah 2 jam kayaknya. Udah 2 jam ya Bun? Enggak lah. Iya. Tadi dipotong suara blender. Nah, lanjut ya Bun. Tadi tentunya dari sisi pendidikan, dari tenaga pendidik ya, maksudnya itu pastinya sudah sudah diberikan pelatihan. Terima kasih Kakak Edar, pelatihan agar mampu memberi pengajaran yang baik buat peserta didik ya Bun, seperti itu. Prestasi kayaknya guru-gurunya juga nggak kalah berprestasi nih Bun. Iya. Ya nggak Bun? Boleh Bun disebutin dong prestasi guru-guru yang ada di KBTK. Ya.
Ya semuanya guru rata-rata punya prestasi gitu ya masing-masing, baik dalam bidang seni, misalnya mengikuti lomba-lomba menari, bahkan juga suka pernah sampai ke tingkat nasional, Bun. Benar. Ya, jadi mengikuti lomba porseni. Dan yang terakhir itu juga ada Bunda Endang mengikuti guru berprestasi juga. Bunda Endang. Iya. Tahun berapa, Bun? Tahun 2020. Nah, tahun 2020. Jadi di masa pemenang pandemi. juara satu guru berprestasi tingkat kota Samarinda yang akan mewakili ke tingkat provinsi gitu. Mewakilinya lagi proses. Lagi atau- proses, Lagi iya. proses. Mudah-mudahan Bunda Endang bisa menjadi guru berprestasi nih Amin. tingkat provinsi. Jadi nggak cuman kepala sekolah ya, lagi-lagi nggak cuman kepala sekolah, sarana prasarana oke, sistem pembelajarannya juga oke, gurunya pun sudah lagi proses nih OTW menuju guru berprestasi tingkat provinsi seperti itu. Mudah-mudahan menang Bunda Endang, amin, amin dong guys. Semangat nah. Lapar kayaknya ya. Oke. Habis prestasi kemudian intinya berarti kalau dari sisi prestasi itu nggak cuma di akademik goyang gempa, jadi nggak cuma di sisi pembelajaran juga yang oke, tapi pengembangan minat bakatnya juga oke. Terbukti dari guru-gurunya yang sudah berapa kali membawa anak-anak menjadi juara, bahkan guru-gurunya sendiri sampai ada yang juara ke tingkat nasional. Wah, amazing banget nih TK Budi Bakti guys, nggak usah mikir lama dong lo menyekolahin anak-anak ya, cukup di Budi Bakti aja udah tercover semuanya nih. Oke guys, kalau untuk yang mau lihat-lihat sarana prasarana nanti mungkin bisa lihat di channel YouTube-nya KBTK, atau mungkin mudah-mudahan kalau editor kita sempat masukin videonya boleh deh nanti dimasukin dikit tentang gambaran gimana sih sarana prasarana di sekolah di KBTK Sekolah Bakti. Iya nggak Kak? Ya. Benar sekali. Nggak ada pembahasan, itu aja dibahas. Tenaga pengajar sudah ya tadi ya guys. Apa yang kurang guys? Pas. Prestasi, pelatihan, bimbingan, sarana prasarana udah. Nah, penutupnya, nah ini yang mau mendaftar Bun, mau mendaftar di KBTK Sekolah Budi Bakti, mungkin boleh sedikit kasih informasi dong Bun, gimana nih saya mau daftarin anak saya di KBTK Budi Bakti. Baik. Ya, KBTK Budi Bakti pada tahun 2021 ya, Bun. Benar, 2021. Nah, 2021 tahun ajaran 2021 nanti itu udah membuka pendaftaran yang dimulai pada bulan November tahun 2020 kemarin dengan harga spesial, dan itu sampai 30 Januari aja, Bun, batasnya. 30 Januari. 30 Januari ini. Januari 2021 ini. Maksudnya yang sampai 30 Januari 2021 itu harga spesialnya gitu. Karena biasanya mungkin ya, para orang tua udah tahu lah ya berapa uang masuk di Budi Bakti gitu ya. Iya, udah Sesuai tahu. dengan sarana prasarana dan fasilitasnya, juga kualitas sekolah itu. Nah, pada bulan ini itu promonya menarik sekali harganya. Ada potongan berapa persen Bun? Berapa persen kalau di kira-kira? 75% itu, Bun. 75%. Iya. Ayo yang kepo 75% 75% hanya itu 30 Januari ini. 30 Januari ini biasanya yang mikir tadi udah mikir pertama gimana ya pembelajarannya di masa pandemi, begitu dengar 75% tambah laju nih Bun. Harusnya tambah laju nih, nggak usah perlu mikir 1, 2, 3 let's go deh. Pokoknya kontak personnya mungkin boleh Oh iya. ke Bunda atau ke Ya, bisa ke saya dengan Bunda Rita di 0812 5540 1240 atau bisa langsung datang ke Sekolah Budi Bakti juga lebih oke, karena bisa langsung lihat sarana prasarananya. Oke. Dan kami juga buka kan sekolahnya, karena guru-gurunya tetap turun walaupun anak-anak tetap belajar di rumah, tapi dengan protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Oh gitu. Ya, jadi bisa langsung datang dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, Bun. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang, hari Senin sampai hari Sabtu. Sabtu, seperti itu. Jadi bagi yang pengen tahu lebih lanjut tentang KBTK Budi Bakti, informasi pendaftaran ataupun mau lihat-lihat sekolahnya, guru-gurunya yang wah cantik-cantik loh, cewek semua ya Bun, cewek semua. Nah silahkan langsung datang ke KBTK Budi Bakti, alamatnya tadi sudah disebutin dekat SCP Jalan Mula Warman, seperti itu. Cari aja di Google, kayaknya pasti ada deh kayak gitu. Mungkin yang dari luar kota atau yang mungkin belum tahu bisa cek di Google atau langsung telepon, tadi nomor handphonenya sudah disebutin. Nah mungkin di ujung jalan sampai nyangkut sudah tanya. Mungkin di ujung video kita mungkin ada sedikit closing statement dari Bunda Rita tentang KBTK Budi Bakti. Silahkan Bun, kata-kata penutup. Iya.
Jadi buat para penonton yang ada di rumah, Bapak Ibu semuanya jangan khawatir jika ingin menyekolahkan anak-anaknya di KBTK Budi Bakti, kami sangat menerima dengan tangan terbuka. Kemudian juga sampai tanggal 30 Januari ini masih membuka pendaftaran untuk murid baru. Dan juga tidak usah khawatir, selama masa pandemi ini kita tetap belajar secara online dengan guru-guru yang sudah punya kemampuan tentunya Bun, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Sekolah Budi Bakti sendiri yang menunjang untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran online kepada anak-anak usia dini Bapak Ibu. Jadi itu saja, silahkan mendaftar di KBTK Budi Bakti. Ya, itu tadi. Jadi yang berminat langsung saja segera mendaftar. Tentunya semuanya sudah kita prepare ya. Dari masa pandemi aja udah di prepare nih pembelajarannya. Gimana nggak pandemi ya? Ini pasti lebih seru lagi ini. Jadi ayo silahkan cepat bergabung di Sekolah Budi Bakti, khususnya KBTK Budi Bakti. Pendaftarannya hanya sampai tanggal 30 Januari. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih cerita-ceritanya dari Bunda Rita. Sebenarnya banyak banget yang masih pengen saya ngebahas, tapi daripada nanti semua tumpah di sini dan nggak ada yang penasaran gitu ya. Jadi kan kalau ada yang penasaran bisa langsung ke KBTK dong gitu ya. Jadi mungkin itu saja video kita hari ini. Jika ada hal-hal yang pengen ditanya lagi bisa langsung ke KBTK. Demikian mungkin video dari kami. Sekali lagi terima kasih Bunda Rita atas waktunya. Semoga sukses selalu. Kita tutup. Bye bye.